Halo Wadwers, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan video kali ini, Wadu Gambar akan menceritakan tentang kisah pertapa tua. Pada zaman dahulu, terdapat seorang kakek tua yang bertapa, bersemedi di bawah sebuah pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan. Ia bertapa secara penuh selama 6 hari, dimulai pada hari Kamis sampai dengan hari Selasa. Ia bertapa tanpa makan dan minum. Orang-orang yang lewat di jalan tersebut menganggap kakek pertapa tua itu adalah orang yang tidak waras, dan mereka sering mengolok-olok pertapa tua itu. Pada hari Rabu, jadi setiap pada hari Rabu, kakek pertapa itu bangun dari pertapaannya dan pergi membersihkan dirinya, memandikan badannya di sebuah sungai kecil, dan setelah itu ia mencari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dipakainya untuk makanan, karena si pertapa tua ini dia tidak makan atau mengkonsumsi daging. Ketika hari menjelang malam, kakek itu memulai lagi pertapaannya. Dia mulai bertapa kembali di bawah pohon besar di pinggir jalan itu. Demikian seterusnya, setiap minggu ia melakukan hal tersebut. Jadi setiap hari Kamis sampai dengan hari Selasa ia bertapa, kemudian hari Rabu ia membersihkan dirinya dan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di sekitarnya. Ia menjalankan kehidupan seperti itu setiap hari. Jadi setiap hari seperti itu dilakukan, seperti itu menjadi rutinitas bagi si pertapa itu. Terdapat seorang gadis yang sering memperhatikan si kakek tua pertapa itu dari kejauhan. Dia suka melihat apa yang dilakukan oleh si pertapa tua itu. Dan kebetulan juga tempat tinggal si gadis itu tidak jauh dari tempat kakek tua itu bersemedi. Karena merasa kasihan, hatinya tergerak. Setiap hari Rabu pagi sebelum kakek tersebut bangun dari pertapaannya, gadis itu datang sambil membawa buah-buahan, karena ia tahu bahwa si pertapa itu hanya makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan kemudian ia meletakkan buah-buahan dan sayuran itu di depan si kakek tua pertapa itu. Hal tersebut terus dilakukan si gadis itu setiap hari Rabu pagi, karena pada hari Rabu kakek itu akan terbangun dari pertapaannya dan mencari makan. Sebelum kakek itu bangun, si gadis itu sudah menyiapkan buah-buahan untuk dimakan oleh si kakek itu. Suatu ketika ada segerombolan perampok yang melewati jalan di depan kakek tua itu. Perampok itu melewati jalan di tempat di mana kakek itu bersemedi. Perampok itu berjalan sambil mabuk, sambil minum minuman keras, dan mereka terpengaruh oleh minuman keras tersebut. Mereka sudah setengah tidak waras ya, karena sudah mabuk minum tuak atau minuman keras.
Nah, perampok tersebut yang lewat itu, mereka melihat makanan yang sangat banyak, buah-buahan di depan si kakek tua itu. Makanan yang tadi disiapkan oleh si gadis. Para perampok itu pun akhirnya timbul niat untuk mengambil buah-buahan dan makanan yang ada di depan kakek pertapa itu. Para perampok itu pun akhirnya timbul niat untuk mengambil buah-buahan itu. Mereka pun akhirnya mengambil buah-buahan itu dan memakan semua buah-buahan yang ada di depan kakek itu. Setelah mereka makan hingga habis ludes oleh mereka, niat jahat pun muncul kembali. Mereka memiliki niat jahat di kepala mereka untuk mencoba mengganggu si kakek pertapa yang sedang bersemedi di bawah pohon besar itu. Ya, si perampok itu menjahili si kakek itu dengan cara memain-mainkan kumisnya, menarik telinganya, dan memainkan rambut si kakek pertapa. Tapi karena si kakek pertapa itu sudah konsentrasi penuh, sudah fokus terhadap pertapaannya, maka si kakek itu hanya diam saja. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan si pertapa itu. Namun sebelum perampok itu pergi, si perampok itu mengambil keris yang ada terselip di pinggang si kakek. Jadi si kakek ini membawa sebuah keris yang diselipkan di pinggang. Si perampok itu mengetahui keris itu dan kemudian mengambil keris itu. Dan si kakek pertapa itu pun membiarkan si perampok itu mengambil keris, karena si kakek juga sudah masuk ke dalam semedinya, sudah fokus. Jadi dia tidak tahu kalau sudah diambil kerisnya. Namun ternyata di kejauhan gadis tadi itu melihat kejadian tersebut. Setelah perampok itu pergi meninggalkan si kakek, si gadis itu kemudian datang lagi kepada si kakek sambil membawa buah-buahan lagi. Jadi buah-buahan yang tadi sudah diambil oleh perampok, oleh si gadis itu diganti dengan buah-buahan yang lain, yang baru. Karena kasihan nanti kakek pertapa itu tidak bisa makan ketika ia bangun dari pertapaannya. Di tempat lain, di sebuah kerajaan tersebut bernama Kerajaan Malwapati. Di Kerajaan Malwapati, seluruh pejabat istana tengah berkumpul bersama. Mereka berkumpul dan dipimpin oleh patih kerajaan. Mereka rapat atau berdiskusi untuk mencari sang raja. Ternyata sang raja sudah 1 tahun menghilang dari istana. Hal tersebut disembunyikan atau dirahasiakan oleh para pejabat dan juga bangsawan istana Malwapati agar seluruh rakyat dan seluruh kerajaan tidak terkejut karena raja yang mereka agung-agungkan ternyata menghilang dari istana. Mereka pun berpikir, berunding, sebetulnya di mana si raja itu berada. Patih dari kerajaan yang memimpin diskusi tersebut bernama Patih Batik Madrim. Akhirnya Patih Batik Madrim memutuskan untuk mencari raja. Pada akhirnya Patih Batik Madrim berangkat untuk mencari Raja Angling Dharma. Patih Batik Madrim membawa beberapa prajurit pilihan untuk menyertainya dalam pencariannya menemukan Raja Angling Dharma. Ia menyerahkan keamanan dan perlindungan istana kepada orang-orang dan pejabat-pejabat istana kepercayaannya. Patih Batik Madrim dan pasukannya pun
melakukan perjalanannya mengelilingi penjuru negeri untuk mencari Raja Anglingdarma. Ternyata di tengah perjalanan, rombongan Patih Batik Madrim beserta pasukannya dikejutkan dengan adanya kekacauan di sebuah desa yang mereka lewati. Setelah diamat-amati, kekacauan di desa tersebut adalah ulah dari gerombolan perampok yang sudah meresahkan kerajaan Malwapati sejak lama. Perampok-perampok tersebut kemudian diamankan oleh pasukan Patih Batik Madrim, dan dari tangan para perampok itu juga diamankan beberapa barang bukti. Salah satunya adalah keris betok yang sama dengan milik Prabu Anglingdarma. Ternyata setelah diinterogasi atau ditanya-tanya, perampok tersebut mendapatkan keris tersebut dari seorang pertapa yang bertapa di sebuah desa. Berdasarkan informasi dari para perampok itu, kemudian pasukan Patih Batik Madrim berangkat menuju ke desa atau ke tempat di mana pertapa itu berada. Patih Batik Madrim beserta dengan pasukannya akhirnya tiba di tempat di mana pertapa tua itu berada, sesuai dengan informasi dari perampok yang mereka tangkap. Setelah mereka menemukan si pertapa tersebut, ternyata benar bahwa si pertapa tersebut adalah Raja Anglingdarma yang sedang bersemedi di sebuah pohon besar. Patih Batik Madrim pun akhirnya membangunkan Prabu Anglingdarma supaya ia terbangun dari semedinya. Patih Batik Madrim pun bertanya, kenapa Prabu Anglingdarma ini bersemedi? Ternyata Prabu Anglingdarma ini bersemedi karena ia ingin menenangkan batinnya setelah sekian lama ia mengurusi kerajaan yang penuh dengan intrik politik dan berbagai macam hal-hal yang mengganggu pikirannya. Ia pun bersemedi di situ karena ingin menenangkan batinnya, supaya ia juga semakin banyak bijaksana dalam memutuskan suatu keputusan yang penting bagi kerajaannya. Prabu Anglingdarma pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana sesuai dengan permintaan dari Patih Batik Madrim, supaya kerajaannya juga tidak kacau karena ditinggal oleh Prabu Anglingdarma. Sebelum Prabu Anglingdarma kembali ke istananya, ia memerintahkan Patih Batik Madrim untuk juga memberikan sejumlah harta emas dan perak kepada seorang gadis yang sering memberinya makan. Karena jasa-jasanya dia sudah memberikan makanan kepada Prabu Anglingdarma yang sedang bersemedi. Akhirnya gadis itu pun juga diberikan penghargaan dan harta benda, dan juga diberikan tanah perdikan atau tanah yang tidak mendapatkan pajak atau bebas pajak. Demikianlah akhirnya Prabu Anglingdarma mau kembali ke istananya dan memerintah kerajaan Malwapati dengan adil dan bijaksana. Demikianlah cerita dari pertapa tua. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa memberi kalian hiburan. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe, like, dan share jika kamu merasa video ini bermanfaat.